Pernah nggak sih frustrasi banget sama aplikasi yang harusnya bikin hidup gampang, malah bikin pusing 7 keliling? Nah, kali ini nih, kita bakal bongkar habis-habisan gimana Uber, ya raksasa teknologi itu, ngadepin masalah yang sama persis. Mereka berhasil ngubah aplikasi mereka yang tadinya super kacau jadi sebuah karya desain yang intuitif. Ini cerita seru soal gimana kesederhanaan ternyata bisa mengubah segalanya. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Buka aplikasi, bukannya kelar urusan, malah pengen banting HP. Nah, coba deh bayangin rasa frustrasi itu dialami jutaan pengguna Uber. Setiap hari. Ini bukan lagi soal sepele ya, bukan cuma soal kenyamanan. Buat Uber, ini masalah bisnis yang super serius. Ini dia paradoksnya. Uber lagi jaya-jayanya, menaklukkan dunia, bisa dibilang gitu. Tapi, lucunya, aplikasi mereka sendiri malah jadi musuh nomor 1. Media sosial banjir geluhan. Tombolnya kebanyakan. Gimana cara masukin tujuan sih? Aduh ngelak terus. Ironis banget kan? Oke, jadi apa sih sebenarnya yang salah? Yuk kita main detektif-detektifan. Kita bakal bedah masalah ini dan cari petunjuk di balik layar kesuksesan Uber yang luar biasa itu. Jadi masalahnya tuh ini. Ini bukan sekedar keluhan, biasa aja. Aplikasi yang dulunya jadi ikon kemudahan, sekarang malah kayak labirin, bikin nyasar. Pengguna baru, bingung. Pengguna lama mulai kabur. Uber benar-benar di ujung tanduk, berubah atau siap-siap kehilangan semuanya. Tapi kok bisa sih aplikasi sekelas Uber jadi seburuk itu? Ini bukan cuma soal, desainnya jelek. Ada alasan teknis dan bahkan psikologis yang dalam banget di baliknya. Yuk kita operasi dan bedah anatomi aplikasi yang gagal ini. Nah, ini dia biang keroknya, beban kognitif atau cognitive overload. Gampangnya gini, bayangin aja otak kita itu kayak prosesor komputer. Kalau kita jejali terlalu banyak info, terlalu banyak pilihan, tombol tulisan, ya prosesornya jadi lemot, bisa-bisa ngeheng. Nah, itulah yang dirasain otak pengguna Uber tiap kali buka aplikasi mereka. Kalau kita pecah-pecah masalahnya, ada beberapa hal nih. Pertama, kerangka dasarnya. Istilah kerennya wireframe, itu nggak efisien sama sekali. Alur pesan mobilnya tuh kayak jalan tikus yang muter-muter, nggak nyampe-nyampe. Kedua, tampilan visualnya atau mock-up, itu berantakan banget. Mata kita jadi bingung, ini harus lihat yang mana dulu. Gabungan semua ini ya jelas bikin pengalaman pengguna jadi pusing dan capek. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Gimana caranya Uber menyulap kekacauan ini jadi sesuatu yang super jelas? Jawabannya ada di sebuah pendekatan 4 langkah yang jenius. Perubahannya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Coba bayangin ya, dari layar yang tadinya sumpek penuh menu, jadi tampilan yang bersih dan fokus. Alur pesan yang tadinya bikin pusing, sekarang lurus aja, gampang banget. Uber balikin lagi fokusnya ke satu hal yang paling penting buat pengguna, peta. Dan ini dia inti dari semuanya. Cuma 3 langkah. Udah, itu aja. 1. Masukin tujuan. 2. Pilih mobilnya. 3. Konfirmasi jemputan. Simple. Proses yang tadinya kayak ngerjain soal ujian, sekarang cepet banget, efisien. Siapa aja bisa, nggak pakai mikir. Jadi, apa sih resep rahasianya? Gini, pertama, mereka benerin alur dasarnya. Dibikin simple. Kedua, tampilan visualnya dibersihin. Jadi enak dilihat. Ketiga, mereka kasih sentuhan personal. Misalnya ngingetin tujuan favorit kita. Dan yang paling penting, mereka buang semua sampah visual yang nggak perlu. Hasilnya, aplikasi yang enteng banget buat otak kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Kita bakal lihat hasil nyata dari semua perubahan ini, dan yang lebih penting, kita akan tarik pelajaran berharga yang bisa kita semua pakai. Terus, gimana hasilnya? Angka nggak pernah bohong kan? Waktu buat pesan mobil jadi jauh lebih cepat. Pengguna jadi lebih betah dan setia. Rating kepuasan meroket. Ini bukti nyata kalau desain yang bagus itu bukan cuma soal cantik-cantikan, tapi langsung ngaruh ke keuntungan bisnis. Dan ini poin kuncinya. Pelajaran paling penting dari semua ini. Sederhana itu bukan berarti fiturnya jadi sedikit, bukan. Sederhana itu artinya lebih fokus. Fokus ke fitur yang paling penting dan menampilkannya dengan cara yang paling gampang dimengerti. Jadi, pelajaran buat kita semua apa? Gini aja ngelihatnya. Wireframe itu petanya, mock-up itu rambu-rambu jalannya. Dan kita, sebagai desainer atau pembuat produk, adalah pemandu wisatanya. Tugas kita ya cuma satu, mastiin perjalanan pengguna itu selalu lancar, cepat, dan pastinya menyenangkan.
Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kasus Uber ini nunjukin banget betapa kuatnya kesederhanaan. Tapi, apa sederhana itu selalu jadi jawaban terbaik? Coba pikirin deh aplikasi buat profesional, kayak software buat edit video atau alat analisis data yang rumit. Di mana sih kita harus narik garis batas antara simple dan fungsionalitas yang seabrek? Menarik buat dipikirin kan? Terima kasih sudah menyimak.